Halo Mas Aji, selamat sore Mas. Sorry. Sorry ya Mas, ganggu Mas. Mhm. Mas, ini aku pengen tahu ceritanya Mas Aji itu katanya Mas Aji itu pernah nyari nomor togel itu di rumah angker ya katanya ya. Terus ketemu sama pocong itu ceritanya gimana tuh Mas? Oh, jadi gini, waktu itu sebenarnya udah lama sekali, Mm-mm, waktu masih sekolah kalau nggak salah. mm-mm. Sekolah Kelas berapa itu Mas? kelas tiga Kelas 3 STM. 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 Nah, terus itu punya niatan nyari togel di rumah angker itu gimana Mas? Maksudnya itu Mas Aji sendiri apa sama teman? Sama temen. Oh sama teman. Nah, terus itu punya ide nyari nomor togel sama temennya itu waktu itu gimana? Tadinya nggak niat, Ah, cuma karena saya ini kan waktu itu emang butuh uang ah, buat bayar sekolah, hmm. ya buat bantu orang tua. Oh, jadi karena apa ya? Istilahnya kondisi ya Mas ya. Kondisi. Saya kan dari keluarga yang pas-pasan waktu itu. Oh ya, ya. Ke rumah itu berdua ya Mas Aji ya? Ya sebenarnya nggak berdua, tapi yang pas waktu nyari itu berdua. Saya kan sering main ke tempat situ, itu rumah guru saya. Tapi rumah guru sekolah apa spiritual? Guru spiritual, Oh, guru spiritual. pembimbing. Tapi memang di situ angker ya? Angker. Itu dulunya sebelum banyak rumah itu sawah. Oh iya. Sawah, tapi dulu nggak ada yang nempatin, belum ada yang berani nempatin. Sewaktu guru saya di situ bikin rumah, jadi ada tetangga-tetangga, lama-lama jadi banyak. Oh iya, iya, iya. Nah, terus itu awal-awal bisa nyari nomor togelnya tuh gimana Mas? Namanya kita sering datang, tapi nggak ada niatan nyari nomor kayak gitu. Sering main gitu ya? Ya cuman belajar spiritual, tapi ada obrolan cerita-cerita, namanya orang banyak cerita, terus ada sentilan nomor togel. Oh, tiba-tiba ngomongin togel itu ya? Di situ saya ada niatan, saya pengen nyari yuk gitu ya? nyari. Nah, terus mulanya awalnya gimana? Jadi apa yang dilakukan Mas Aji ketika bisa mendapatkan nomor togel itu? Seperti meditasi, tertidur tapi tidak tidur pulas. Oh ya, jadi duduk gini, terus? Bukan duduk, tidur. Oh tiduran. Posisi tetap tiduran, ya kan. Meditasi itu sebenarnya nggak harus kita duduk bersila. Tidur pun bisa ya? Tidur pun bisa. Terus? Itu kan yang pertama kan satu niat. Apa yang dirasakan? Nah, waktu itu tertidur, tapi sebelumnya udah dikasih tahu caranya. Mintanya begini, yang dipanggil ini. Tapi kan walaupun yang dipanggil ini, tapi itu tergantung kita. Takutnya sama apa? Jadi yang akan kelihatan itu ya? Iya. Di koneknya seperti itu. Oh, jadi apa yang di pikiran kita itu akan mewujud muncul ya? Wujud. Waktu wujud, nah itu kan kita tertidur berdua. Berdua, satu temanku di samping. Itu di samping jadi jajar gini, berdua sini. Tidur, nah itu. Tapi sebelumnya kan teman itu udah pesan jangan tidur, jangan kebablasan tidur ya. Tapi kok di situ anehnya tuh gini, temanku yang nyuruh, tapi temanku yang tertidur duluan. Jadi Mas Aji sendiri ya? Sendiri. Jadi caranya sendiri. Tapi kan saya kan tetap diusahain terus, itu harus doa itu harus dibaca terus. Waktu tertidur, bukan belum tertidur lah, itu di ibaratnya itu di ujung tembok yang pas siku ketemu sudut, di ujung katanya di ujung tembok ya, siku itu L, lateral itu ya. lateral. Nah, itu
apa yang dilihat Mas Aji itu? Tadinya nggak terbayang kalau wujudnya itu pocong. Nah itu bisa membentuk pocong itu gimana? Tadinya kan begini, saya waktu itu kurang tahu kalau apa yang kita pikirkan itu bisa muncul. Mewujud gitu ya? Wujud. Belum tahu ya waktu Belum itu? tahu. Itu soalnya saya masih pertama kali. Oh baru pertama kali? Pertama kali. Terus? Itu kan dalam posisi gelap. Gelap. Saya ngebayangin. Tiba-tiba ngebayangin pocong lompat. Pocong lompat ya benar. Pocong lompat. Saya hitung lompatannya itu 1, 2, 3 sampai hitungan ke-7. Waktu itu di pikirannya Mas Aji? Iya. Jadi biasanya kayak anak kecil itu tuh. Kalau susah tidur kan bayangin kambing. Ini kalau Mas Aji bayangin pocong. Biar bisa tertidur. Nggak taunya malah muncul. Taunya muncul itu masih samar-samar tadinya. Tapi Mas Aji sempat melek ngelihat munculnya itu Mas Aji, dia muncul itu Mas Aji langsung ngelihat gini. Pas waktu merem. Nah, sampai hitungan 7 kok temanku tidur. Lah saya ingin melihat. Nah, di sudut tembok itu, sudut sikunya itu. Pas bangun gitu ya? Belum bangun, masih tertidur. Masih posisi tiduran, tapi nggak tertidur. Samar-samar, tadinya nggak kelihatan. Tadinya di situ nggak ada apa-apa kok, tiba-tiba ada putih. Tapi putihnya itu nggak kayak putih-putih tembok, bersih itu bukan. Kotor gitu. Kotor. Tadinya kok kurang jelas ya, itu waktu saya itu di dalam pikiran Mas Aji loh, ini apa kok ada putih-putih tiba-tiba di depan tembok. Semakin dilihat kok semakin nyata, tapi nggak langsung gini. Taunya tuh waktu dilihat dianya itu gini, mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan, tapi itu tahu-tahu gini, seperti mengangguk. Ngangguk gini. Terus? Lah waktu itu baru sadar kalau itu pocong. Lah terus setelah itu? Setelah itu ya namanya orang takut. Temanku itu tak senggol biar bangun. Tapi temanku itu tetap nggak bangun. Tidur. Ya, padahal takutnya setengah mati. Dari jempol kaki sampai embun-embun. Embun-embun kepala. Panas dingin. Namanya baru pertama kali kok. Baru kali nyoba. Pertama kali nyoba nggak tahu. Nah, itu lari apa gimana? Nggak bisa lari lah. Mau lari di situ pas posisinya kebetulan di pas pintu sudut tembok, tapi itu ada pintunya. Jalannya cuma situ. Jadi di dekat pocong itu udah ada pintunya itu. Ada pintunya. Lah itu mau lari nggak bisa. Mau lari nggak bisa. Takut ada itunya. Lah terus gimana? Terus supaya bisa lepas dari itu Mas Aji bangunin temen terus atau gimana? Temen tetap nggak bangun. Terus? Terus posisi tidur tak rubah. Menghadap ke? Tadinya begini, saya jadi miring gini. Soalnya saking ketakutnya. Bingung ya mau ngapain, nggak bisa gerak ya. Itu pasti otomatis. Kalau beda loh dengan orang yang udah mungkin ahli spiritual. Jadi saya kan bukan orang, belum ahli. Masih belajar. Nah itu setelah Mas Aji menghadap itu tidurnya kan terlentang pertama ya. Nah terus itu miring ya. Miring itu miring ke temannya Mas Aji. Miring ke teman. Nah terus tuh gimana? Dia hilangnya gimana pocong itu? Ya udah nggak tak lihat lagi. Tapi waktu itu mungkin takut ya. Namanya orang takut. Bingung ya mau ngapain lagi, nggak bisa lari ya. Terus? Saya waktu itu mungkin karena ya bingung sana sini, akhirnya bisa tertidur. Ingat pesen yang ngasih tahu ibarat guru saya. Itu bilang gini, nanti kalau kamu bermimpi diusahakan langsung bangun. Waktu ada pocong itu ya saya diem,
Cuman saya yakin kalau dia nggak bakal ngapa-ngapain. Kalau dia nggak ngapa-ngapain gitu, terus di Mas Aji ngimpi nggak waktu itu? Mimpi, benar-benar mimpi. Mimpi apa? Mimpi guru saya itu memberi makan ular. Ular yang ular liar, bukan ular peliharaan. Ngasih mimpi tikus, makan tikus. Ularnya makan tikus. Oh, dikasih makan tikus gitu. Dikasih itu dia tikus dilempar, langsung makan. Cepat makannya cepat. Langsung lep gitu ya. Padahal ularnya itu kecil. Bukan ular gede. Oh, ular kecil tapi tikusnya sama tikusnya gede mana? Gede tikusnya. Tapi bisa dimakan ya? Masih bisa dimakan. Itu pun cepat. Cepat ya. Cepat. Terus makan ular 7. Dikasih makan ular, tikusnya 7, ularnya 1. Ularnya cuma kecil kok. Kalau misalkan dikasih 7 itu mungkin kemungkinan nggak muat. Tapi itu muat ya? Muat, langsung habis. Terus setelah makan itu apa yang dilihat? Saya bangun. Bangun. Begitu bangun. Tapi Mas Adi sadar itu mimpi? Mimpi sadar, ya sadar. Tahu kalau itu mimpi ya? Tahu. Setelah bangun itu jam 4. Jam subuh ya? Subuh. 4 bangun, habis bangun temennya tak bangunin bangun. Terus saya bilang, saya tadi mimpinya mimpi bapak ngasih makan ular. Bapak itu gurunya ya? Gurunya ngasih makan ular itu. Ular 7 sama ular. Kalau itu kan kita harus nyari atau bisa dibilang sanepo. Apa ya? Makna ya? Ada maknanya itu 7. Dikasih ular dikasih makan 7 tikus itu ada maknanya ya? Ada maknanya. Kalau diartikan di buku 1000 mimpi itu ular itu 32. Oh, angkanya 32. 32. Tikusnya kan 7. Jadi kalau diartikan di nomor itu 732. Oh, jadi ketemu nomornya itu. Terus dibeli. Waktu itu dibeli emang bener tembus. 732. Waktu itu tembus nomor Singapura. Mantap. Mantap takutnya ya mantap. Tapi kan namanya orang beli waktu sekolah kepepet juga cuma 2.000 ya. Lumayan lah ya. Sekitar berapa waktu itu, Mas? Sekitar berapa dapatnya itu waktu itu? Itu 4. Kalau 2 nomor itu 60.000 1000-nya. Tapi kalau 3 nomor itu 350. Belinya yang? Saya yang 3 nomor. 3 nomor ya. 3 nomor sama 2 nomor. 2 nomor itu katanya buat cadangan, kalau 3 nomor nggak dapat. 2 nomornya bisa dapat. Oh, beli 2 kali gitu ya. 2 kali. Terus akhirnya bisa buat bayar sekolah. Setelah Mas Aji dapat nomor itu, terus buat bayar sekolah. Nah itu kecanduan nggak Mas? Biasanya kan sekali dapat gitu kan terus banyak yang kecanduan toh. Nah itu Mas Aji, namanya manusia, kalau kita dapat rezeki itu pasti kurang. Ya, apalagi kok masih labil. Waktu itu masih STM lah ya, remaja. Itu ada niatan. Terus pernah sekali nyoba, tapi itu bikin kapok. Soalnya yang datang itu menakutkan. Wujudnya apa waktu itu, Mas? Jadi itu nyarinya di mana? Ya masih di situ. Masih di rumah itu lagi? Masih di lingkupan itu tapi beda rumah. Beda rumah. Rumah yang belum jadi. Rumah yang belum jadi. Terus itu sendiri atau sama teman? Sendiri kalau itu. Sendiri lagi lah. Terus biasanya dikasih tahu kalau kita connect dengan astral, itu angsa berbunyi.
Wek gitu. Yang Mas Aji lihat itu apa? Yang Seperti keluarga, 3 orang. 3 orang. 3 orang. Tinggi, gede, tapi yang satu kecil, masih kecil. Itu pun samar-samar kayak bayangan. Nah yang satu itu jahil, datang nggak jadi, datang mendekat nggak jadi, tapi tangannya sambil seperti menggaruk mau menggaruk muka. Oh, enggak, mukanya apa, mencakar ya, nyakar Mencakar. wajahnya Mas Iya. Aji gitu atau gimana? Mau mencakar, lalu waktu itu karena saya ketakutan, saya lari. Habis itu saya nggak pernah nyoba. Kapok ya? Ya bukan kapok, cuma belum ada niatan. Kepepet butuh. Oh, kalau kepepet butuh Kemungkinan berani, cuma medianya nggak kayak gitu. Oh gitu. Minta aja sama yang kuasa biar lancar rezekinya. Oh itu sekarang ya berarti ya? Ya, Kalau sekarang masih lulus STM, udah kerja kan udah beda lagi pemikirannya. Kalau sekarang udah nggak mainan kayak gitu lagi. Ya kadang beli cuma iseng, nggak terlalu memikirkan mau dapat atau enggak. Tergantung kita dikasih mimpi kan, itu kan sama saja tambahan rezekinya ya. bukan apa istilahnya, pesugihan atau apa. Oke. Mas Haji, makasih ya Mas, udah mau ngeluangin waktunya untuk cerita pengalaman horornya Mas Haji ya. Nah, dan juga untuk teman-teman yang lagi nonton, terima kasih juga udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Matur nuwun. Sama-sama.